Puji Tuhan, kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Waktunya cukup panjang tadi ya, terpakai sudah setengah 12. Ya, kita pakai waktu yang ada untuk menikmati firman Tuhan. Oke, sekarang kita buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat 34. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Terima kasih Kristus, saya minta kembali berdiri lagi, kita baca responsoria. Saya mulai dari ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, ada pelajaran yang kita dapatkan dari dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub, dari orang tua yaitu Ishak dan istrinya Ribka. Kita tahu Ishak anak daripada Abraham, dari dua anak yaitu Ismail dan Ishak. Nah, dalam konteks ini Ishak menikah umur 40 tahun kepada Ribka. 40 tahun. Dan setelah dia menikah, ternyata diketahuinya Ribka mandul. Kemudian Ishak berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah baca di pasal sebelumnya, ya, Bapak Ishak berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya berilah anak, ya seperti itu. Kemudian Ribka pun mengandung. Pelajaran yang didapat di sini pentingnya doa seorang suami kepada istri. Ya, terkabul doanya. Karena telah terbukti memang mandul, tapi karena doa Ishak, istrinya hamil, mengandung, dia bersuka cita. Dan waktu dia mengandung, dia merasa begitu hebat. Sakit dalam rahimnya. Diperiksa, ternyata bayinya kembar. Kemudian saking sakitnya, rupanya bayi itu bertolak-tolakan. Kata bertolak-tolakan gak pernah bisa ketemu. Asal yang satu mau ini, ditolak yang lain. Pokoknya tidak pernah cocok. Dalam rahimnya begitu sempit, ada dua nyawa sedang bertumbuh. Karena dia merasa menderita mengandung dua bayi sekaligus, dia datang kepada Tuhan. Ribka, untuk apa aku hidup kalau seperti ininya beratnya hamil itu, mengandung itu? Lalu Tuhan menjawab dia, dua bangsa ada dalam rahimmu, ya, dua suku ada di dalam kandunganmu. Kemudian dikatakan oleh Tuhan kepada Ribka yang sedang hamil tua, adiknya akan memperbudak abangnya. Seperti itu. Dia bingung. Tepatlah waktunya lahir. Cukup berat persalinan itu. Dan ketika mulai keluar anak yang pertama,
Para bidan melihat anak itu kulitnya merah dan berbulu lebat. Ya, berbulu semua, lehernya, tangannya berbulu lebat seperti bulu domba. Seperti itu. Dan proses lahirnya begitu sulit, dan ternyata adiknya di belakang pegang lutut abangnya, makanya susah keluar. Tahan. Seolah dia tidak rela, kau duluan keluar, harusnya aku. Seperti itu. Akhirnya rupanya cukup kuat didorong oleh Ibu Ribka, lahirlah dua-duanya. Tadi Tuhan berkata dua bangsa. Artinya kedua orang ini akan memenuhi bumi menjadi dua bangsa yang besar, yang saling bertolak belakang dari lahir. Dan memang bertolak belakang. Yang satu Esau, kulitnya berbulu semua dan merah, tetapi Yakub kulitnya licin. Dan kelihatan anak ini bertumbuh berbeda dalam asuhan Ishak dan Ribka. Esau bukan orang rumahan, nggak pernah betah di rumah. Mengurus apapun yang di rumah, di kebun ternak, dia tidak mau. Yang dia tahu adalah keluar rumah, berpetualang, berburu. Dan kalau dia dapat puas, dia kasih sama ayahnya Ishak. Dan hasil buruan itu disukai oleh Ishak. Padahal mereka punya ternak, punya tanaman kebun dan sebagainya. Itu semua dipelihara oleh Yakub. Yakub sebaliknya kulitnya licin, dan kerjanya adalah beternak domba-domba ayahnya, ibunya, dan juga berkebun, bertani. Dia lakukan, dia mengurus rumah, dia lebih memperhatikan ayah ibunya dengan segala pergumulannya. Tetapi Esau tidak peduli soal rumah, taunya dia berburu. Sifat yang berbeda dalam satu rumah tangga bisa dari ayah yang sama, dengan bibit yang sama, dengan rahim yang sama, bisa berbeda anak-anak. Baik fisiknya, kekuatannya, intelijensinya, dan macam-macam yang lain. Itu kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita tidak bisa memilih lahir bagaimana intelijensi kita, bagaimana kulit kita, bagaimana rambut kita, bagaimana kulit kita. Itu urusan yang di atas. Jadi jangan pernah tidak menerima diri sendiri. Jangan pernah menolak orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Sebab kita ada karena Tuhan. Jadi tadinya sebenarnya Ribka tidak akan punya anak, Ishak tidak akan punya anak, tapi kuasa Tuhan luar biasa. Tuhan berikan anak. Jadi begitulah kehidupan mereka ini berbeda. Yang satu suka keluar. Dia tidak pernah mengurus yang namanya domba. Dia tidak pernah mengurus namanya tanaman-tanaman, tidak ada. Taunya dia keluar. Dan begitu berpetualang dia memburu binatang. Jadi dia tidak menangkap sesuatu yang dari kandang yang dia pelihara capek-capek. Dia menangkap sesuatu yang liar yang dia tidak pelihara. Kalau dia makan sesuatu yang dia tidak tanam. Itu Esau. Dia nggak tabur, dia makan karena dia keluar sehari. Nanti kalau udah sore mau gelap baru dia pulang. Dia orang luar, dia tidak tahu bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya, bagaimana situasi di rumah. Itu Esau. Satu kali setelah mereka besar, Esau dalam ayat tadi pulang dari berburu. Dan begitu sifatnya. Dia lelah dalam bacaan tadi. Ya, bayangkan saja dia harus berjuang mendapatkan buruannya. Dia kadang lari, melompat, sembunyi, menahan nafas untuk bisa menangkap buruannya. Dia tidak mendapat apa-apa waktu itu. Tidak dapat apa-apa, kosong, tidak dapat apa-apa. Tentu ayahnya akan kecewa karena ayahnya Ishak paling senang hasil buruan. Padahal mereka punya ternak banyak. Yakub di rumah pada waktu itu menu makanannya dia masak bubur kacang merah, ada roti, ada susu, karena mereka punya ternak. Ya, kebetulan waktu itu pulang Esau, dia mencium aroma yang harum sekali.
Kalau di Manado itu Barnebron pakai kacang merah, pakai daging lagi, waduh luar biasa enak. Dia lapar, dia lelah. Dia ngomong sama adiknya, "Dik, kasih dulu yang merah-merah itu." Dia nggak bilang tahap itu karena dia nggak tahu soal menu makanan. Pokoknya merah, yang merah-merah itu di kalimat itu. Dan kalimat selanjutnya ternyata itu adalah bubur kacang merah, bukan kacang hijau. Saudara, sebenarnya Yakub nggak mau kasih. Rasa sayang sama si abang dia tidak ada. Dia harus pasang syarat. Ini sesuatu yang kurang baik. Coba saudara punya saudara seperti itu. Saudara udah pulang capek-capek, tolong kasih dulu sebungkus bubur, semangkuk bubur itu. Nggak ngasih. Dia ada yang gratis sama Yakub. Mana ada yang gratis sama Yakub? Itu ngerinya Yakub ini. Apa dia bilang? Dia sudah tahu pelajaran. Itu Yakub, dia sudah tahu pelajaran. Dia sudah tahu ajaran. Dia sudah tahu siapa dirinya dan siapa abangnya. Dahulu tradisi bangsa Ibrani atau Israel sebelum zaman Taurat belum turun. Manusia belum begitu banyak. Itu sebabnya pada zaman itu seorang laki-laki bisa memperistri beberapa wanita, bahkan bisa beberapa butik. Itu zaman dulu. Yang sekarang jangan coba-coba. Itu Kristen. Tapi zaman dulu seperti itu. Nah, udah ada peraturan bahwa dari manapun istri dia, kalau lahir anak yang pertama dari sekian banyak istri, yang pertama lahir itu disebut sebagai buah kegagahannya dan dia mendapat berkat anak sulung. Dan berkat buat anak sulung itu luar biasa. Ini menurut tradisi. Dia mendapat 2 bagian harta dan dia harus bisa memimpin keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi dia mesti dekat sama Tuhan. Karena dia menjadi imam, dia akan penerus nama keluarga, penerus nama baik keluarga. Kalau nama baik keluarga Ishak itu baik, maka dia harus teruskan namanya, kebesarannya, segala-galanya. Kalau misalnya dia punya usaha khas masakan ini, maka dia harus teruskan seperti itu, nama Harun. Itu tugas. Tapi Yakub melihat abang ini, Yakub ini tidak dekat sama Tuhan, tidak bisa memimpin, dia selalu keluar. Seperti itu, nggak pernah tahu urusan rumah, dia selalu keluar. Bagaimana dia mendapat rezeki? Bahkan 2 kali ganda, taunya dia keluar. Seperti itu. Jadi sifat anak-anak kita ini kadang-kadang memang kita sulit, tapi begitulah kadang-kadang bawaan masing-masing. Ada pemalu, ada pemberani, ada liar. Ya, hal yang berbeda. Nah, saudara, Yakub sudah tahu gak cocok. Kalau sama dia nanti tuh kayak hancur ini semua. Itu sebabnya dia bilang, kali ini kulihat dulu apa dia menghargai hak kesulungan itu. Apa dia tahu siapa dirinya, orang yang berharga, orang yang mahal. Apa dia menghargai dirinya? Kadang-kadang kita manusia ini nggak tahu kita menghargai diri sendiri. Ya, sebenarnya kita terhormat, sebenarnya kita mau diangkat Tuhan, tapi kita nggak mau loh. Kita pilih istilah bahasa Batak, ditarik ke halang bulu, saya itu turuan katanya. Ada istilah orang Batak kayak gitu. Mau diangkat ini, nggak mau, nggak mudeng katanya. Ada orang seperti itu. Sebenarnya dia hebat, golongannya hebat, tapi nggak mau, nggak masuk akalnya. Maunya dia begini saja. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, dia sudah tahu sifat abangnya ini, nggak pernah peduli sama mama, papa, rumah, ternak nggak ada. Taunya keluyuran. Kebetulan si bapak sama mama punya sifat beda. Si bapak kedagingan, suka makan daging.
suka makan daging buruan. Makanya dia sayang sama Esau. Sementara si ibu, tahulah ibu-ibu, kalau dari bantu sedikit senang sekali. Bantu urus dapur, bantu masak. Pokoknya urusan rumah. Sayang sama siapa? Sama siapa dia? Yakub. Karena bertanggung jawab. Bapak sakit dia ada. Karena dia di rumah. Mama sakit ada. Mudah-mudahan tadi kesaksian Opung, Doli, Riri, anak-anak mengerti ya. Kalau udah makin tambah usia orang tua, lebih butuh perhatian. Bukan karena bapak udah malah makin tua. Ya. Ingat kegagahan bapak membesarkan kalian. Itu ingat. Ingat berapa banyak perjuangannya dulu untuk sekolahkan. Ya, seringkali anak sekarang seperti itu, nggak tahu. Main HP, kalau bapak gembala kayak gitu, habis. Kemarin aja di pada sektor ada pemuda kita main HP. Waduh, udah main emosi melihatnya pas di depan, terus main HP. Waduh, mumpung disekap selanjutnya. Ini perlu kita tahu ya, lagi ibadah. Udah tahu orang tua udah kurang sehat, semua main HP, kelewatan. Masak juga, ya harusnya anak muda lah yang masak. Apa nggak tahu masak? Memang anak zaman now nggak mau masak, GoFood, mau ini tinggal. Semua begitu itu anak zaman sekarang. Ya, semua. Nah saudara, itulah Yakub yang pintar. Memang itu hak dia, tapi aku lihat dia menghargai dia. Berkat yang Tuhan sudah siapkan, enak kali dia nanti. Tapi aku lihat dulu, apa dia nggak ngerti siapa dirinya. Kasih dari, boleh, tapi langsung dia gampang, jual dulu, boleh makan. Bayangkan harganya itu hanya bubur kacang merah, coba kita beli dulu berapa harganya itu. Dibandingkan warisan 2 kali lipat loh. Berkat-berkat besar, emas diganti dengan sesuatu yang gak berharga. Itulah Esau. Ya, apa dibilangnya? Oh itu gampang. Dalam ayat itu dikatakan, yang penting makan hari ini, hidup cuma sekali, besok aku mati. Baca ayat itu. Bukankah seringkali kita sering ngomong begitu? Makanlah, mau kolesterol enggak, hidup cuma sekali. Persoalan nanti. Babat di situ. Ya, hidup cuma sekali. Udah doakan Pak Pendeta kok tadi sehat, udah diberkati semua makan semua. Itu Esau itu. Ya, besok aku mati. Siapa yang tahu mati? Pada sampai itu dia gak mati-mati, bahkan menderita. Itu Esau. Hati-hati dengan ucapan pemuda remaja. Ya, akhirnya dimakanlah sama si Esau. Dia hanya memikirkan kampung tengah yang sejengkal ini aja. Dia nggak memikirkan jauh ke depan masa depan. Dia tidak pikirkan. Yang penting makan. Yang penting jalan kemana-mana. Yang makan dikasih. Ini bang, 1 mangkok. Mau tambah? Boleh. Sama aku hak keseluruhan. Kan gitu. Mau sebuah pun 1 baskom yang kumasain makan di situ. Yang penting hak keseluruhan sudah sama. Kan begitu. Nggak minta roti, dikasih roti. Kasih susu, air minum. Bok. Udah dimakan tadi katakan, dia langsung pergi. Begitu sepele langsung pergi. Tidak ada di situ kalimat terima kasih atau apapun. Yang penting dibayar tunai dengan 1 ucapan hak keseluruhan udah pindah sama tadi. Artinya apa? Dialah menjadi imam nantinya. Dialah penerus generasi keluarga. Dia juga yang mendapatkan berkat Abraham. Sebab apa? Abraham kan sudah diberkati oleh Tuhan melalui bapaknya Ishak. Bukankah Abraham punya anak 2? Siapa namanya anaknya? Ismail dengan Ishak, kan begitu? Ya, si Ishak kan bapaknya. Bukankah kalau kita berdoa pakai apa doa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah berkat itu. Seringkali orang anggap remeh. Oh, bapakku orang yang diberkati dan memberkati aku.
Seringkali anak-anak tidak tahu bapaknya bisa menjadi sumber berkat. Ya, Bapak. Agama seberang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu. Kristen mengatakan berkat Bapa. Berkat Bapa, berkat Abraham. Itu karena dia penentu, dia bibit, dia bukan tanah. Dia bukan ibu pertiwi. Dia bibit, sumber segala nama. Sebab marga diturunkan dari si Bapa, paternal, bukan maternal. Sudah di tanganku berkat itu. Dan abang ternyata gak pikir ucapannya, langsung dia serahkan. Aduh, gampang sekali. Bertahun kemudian Ishak sudah tua. Kata orang belum mulai bau tanah. Dia udah berpikir-pikir, kalau aku nanti mati bagaimana nih anakku yang dua ini, akurkah? Aku harus berkati. Ya kaum bapak, jangan lupa kita bapak-bapak memiliki berkat untuk memberkati. Memberkati anak. Ya benar, itu firman Tuhan. Jadi jangan pernah abaikan diri kita. Saya sebagai kepala rumah tangga adalah imam, saya harus memberkati anak-anak saya semua. Seisi rumah, kalaupun satu kali sulit diajak berdoa bersama, ada yang begini begitu, tapi pergumulan harus dibawa bersama, dipimpin oleh seorang ayah. Itu bapak, imam. Tahu dalam gereja dari dulu, dari zaman-zamannya orang Ibrani, imam itu lelaki. Imam itu lelaki. Jadi jangan anggap enteng dengan status sebagai seorang ayah. Walaupun kita kayaknya biasa-biasa saja, tapi ingat kata-kata dari seorang ayah, walaupun kayaknya dia kayaknya nggak punya wibawa, kayak biasa-biasa, kayaknya kerjanya ya hanya ini. Jangan lupa doa bapak itu penting. Jadi kalau saudara punya suami yang macam-macam, ingatkan dia, Pak, berkati anakmu. Amin. Berkati anakmu, Pak. Apa? Aku aja tukang minum. Berkati anakmu. Ini penting. Jangan katakan, aku gak tahu berdoa. Mama lah berdoa. Berkati anakmu. Sekarang ini terlalu gampang. Mama lah berdoa. Mama lah berkunjung. Mama lah, semua mama. Besok ganti, mama jadi bapak. Bapak jadi mama. Ini bahaya kekristenan seperti ini. Udah tua Ishak, langsung dia ngomong sama anaknya, anak kesayangan yang paling tua, anak Pangwaro, maklum. Ishak, suaranya pun sudah parau, bergetar, rambut pun udah putih semua, mata pun udah buram, jalan udah gemetar. Ishak, sini dulu, bapak sudah tua. Esau, pergi dulu berburu. Bawa nanti seekor domba makanan yang terenak sama aku. Kalau udah kau kasih nanti, aku akan memberkatimu. Perhatikan. Kasih dulu aku makan. Nanti aku akan memberkatimu. Seringkali anak gak tahu kasih makan bapak. Pemuda remaja, kalian mau diberkati? Jangan pelik sama bapak. Jangan dia sekarang, aku kuat, aku bisa cari makan. Udah giliran kami sekarang maju, bapak giliran jadi gulung. Banyak orang begitu. Jangan setelah gak ada, seperti lagu Batak, Somarla patang marembas, apa lagi? Marende hamu molo dumateha. Kau udah mati kok, ngapain lagi? Gak ada kudanya. Mau dibagus pun makannya, manortor gak ada. Dia udah dimakan dia. Waktu sekarang lah kasih makan. Ini main HP terus. Ini buat semua ya. Karena anak sekarang begitu, berburu di kamar HP terus. Gak pernah keluar. Sampai sakit mata. Yang paling lucunya, anak kecil pun, nih ditarik sedikit. HP itu, anak kecil baru kemarin.
Ini bahaya anak zaman now nih loh. Anak dibesarkan sama HP. HP rusak. Akhirnya rusak. Hati-hati. Dia pun rupanya Tante Rika dengar, suamiku udah sakit-sakit. Kayaknya dia sudah merasa dia mau meninggal sebentar lagi. Karena dia aku janda ini nek. Begitu. Penerus generasi siapa memimpin kami ya? Esau mana pernah peduli sama aku? Ya, nggak pernah peduli sama semua. Dia taunya keluar. Dan dia kan sayang sama Yakub. Dia langsung datangi anaknya. Nak. Nah, ini bapakmu bilang begini-begini. Mama dengar. Ayo sekarang ikuti perintah mama. Itu pasal 27 kalau sudah baca aja. Pasal 27. Ikuti perintah mama. Inilah orang yang kuat berdoa. Mama yang kuat berdoa. Itu apa dibilangnya? Ikuti pokoknya. Pergi ke kandang. Tak perlu berburu. Pergi ke kandang. Ambil 2 anak domba yang terbaik. Tinggal ambil. Nggak perlu berburu. Esau masih pergi kalau dapat, kalau nggak dapat. Itulah enaknya kalau memelihara sendiri. Kalau berburu aja, bukan kita ternakkan, kan repot, belum tentu dapat, ya kan? Ya kalau pas udah mau dapat lepas, kalau pas udah mau dapat kita jatuh ya lepas juga. Ini kan tinggal di kandang udah ready. Mama ini bikin repot. Tenang, ikuti perintah mama. Diambillah 2 ekor anak domba yang terbaik. Kalau tadi bapaknya minta cuma 1, Yakub bilang 2 ekor. Mana lebih enak? 2 atau 1? Itulah pintarnya berkat itu. 2 ekor. Kalau dia nanti menu yang begini kurang pas, menu yang ini. Kan begitu kalau 2 ekor. Bikin menu yang berbeda, pilihan. Mak, gimana ini mak? Kan mama tahu, abang itu kulitnya berbulu merah, lehernya semua bulu, tangannya semua bulu. Tenang. Kulit domba tadi kan banyak itu. Kita olah itu, kita taruh di tanganmu, di lehermu, taruh. Bapak kan sudah mulai ragu, mana tengok-tengoknya itu. Pokoknya kalau dia raba nanti, kasihkan yang berbulu itu. Dia kan tahu suaraku, tenang. Nanti tiru-tirulah suara bangmu itu, yang kasar itu. Itu cukup repot lo meniru suara. Terus bau tuh mak, bau abang itu kasar, bau amis, bau padang. Begitu. Tenang, bajunya yang terbaik, terindah ada di rumah. Bajunya itu bau dia. Pakai nanti. Itu baca nanti pasal 27. Begitu. Jadi ingat, baju menunjukkan bau kita. Amin. Dari baunya kita tahu baju siapa itu. Pintar ibu itu ya. Itulah, tahu dia. Diolahlah. Begitu cepat. Dalam pasal 27 dikatakan, jadilah itu. Siap-siap nak ya sandiwara. Mulai acting. Pakai ini. Baju abang. Ini taruh di tanganmu. Bulu-bulu ini semua. Suaramu bikin tuh mirip-mirip. Cocok. Pintar-pintar nanti bagaimana ya supaya bapak yakin. Sampailah dia dibawalah makanan itu. Pak, ini anakmu Esau. Betul Esau? Betul Esau? Enggak. Si bapak heran. Kaunya itu nak, cepat kali kau datang. Iyalah Pak, Tuhan memberkatiku, cepat aku dapat binatang itu. Bohong kan? Padahal tangkap dari kandang. Cepat kali. Memang anakku ini keren kali ini. Cepat. Nah, sinilah. Dekatkan makanan itu. Dekatkan dulu badanmu. Kalau dari suaranya, ku tengok suaramu, suara Yakub. Ketahuan. Sepintar-pintarnya sekarang ada lomba mirip suara Pak Jokowi. Tapi kali ini rupanya dia nggak masuk nominasi lomba mirip suara Esau. Ketahuan. Dia diam saja. Sini dulu. Dekatkan dirimu. Diraba.
Kalau dari kulitmu, kulit Esau, padahal itu kulit kambing domba. Karena tipu yang kedua. Dekatkan, cium dulu Bapak. Biasa kalau ulang tahun, ingat, cium yang berulang tahun. Apalagi orang tua. Itu berkat dulu. Iya, itu dalam ayat itu. Cium dulu Bapak. Begitu. Baru ketahuan bau baju tadi, sering cium. Kalau dari baumu, bau padang. Karena yang biasa ke padang-padang sana. Akhirnya dikatakan dia cicipin sedikit, kemudian diberkatilah engkau. Seperti bau padang lah kehidupanmu. Embun datang, bla 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 bla. Berkat luar biasa. Dikasih hasil penipuan. Sekali Bapak ngomong itu berkat. Jadi jangan pancing Bapak marah. Anak muda, jangan pancing orang tuamu marah. Itu doa. Kalau dia katakan diberkati anakku nih, diberkati. Seperti itu. Itu berkat diberikan. Amin. Amin. Itu supaya tahu kita. Hukum yang kelima, hormatilah ayah ibu. Termasuk itu supaya lanjut umurmu. Karena doa Bapak itu luar biasa. Luar biasa doa Bapak. Mau dia preman asal dia mau berdoa, didengar Tuhan loh. Itu sebabnya bagi yang punya suami gak pernah bergereja, gak pernah berdoa, ingat, Pak berkati anakmu, berkati borumu, berkati Pak Hukum. Begitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Seperti itu. Itulah kekuatan berkat itu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Para istri, hargai suamimu apapun loyonya. Sebab apa? Dia kepala dan ibu-ibu tubuh. Mana mungkin tubuh jalan sendiri tanpa kepala. Ngeri kan? Kepala menunjukkan diri seseorang. Kan dari muka. Kalau kita pas foto, apa yang difoto? Badan. Yang difoto apa? Wajah kan? Begitulah laki-laki itu. Mana pernah dipoto bokongnya? Mana ada dipoto dadanya? Mana ada? Biar Mbak Henol istri gak itu difoto. Yang difoto siapa? Wajah. Itulah bapak-bapak. Pentingnya harga laki-laki. Makanya disebut dalam Alkitab, anak lelaki adalah pusaka. Itu Alkitab. Makanya kita menanti dapat dari laki-laki. Kenapa? Dia memberkati. Bukan tidak penting wanita, tetapi wanita pendukung, penolong. Amin Bapak Ibu. Penolong, bukan perongrong. Ini paling mengerikan ya, diteror terus suaminya. Padahal tulang punggung itu bapak loh. Jelek-jelek bapak keluar itu bertarung cari nafkah untuk dibawa ke rumah. Selesai, pulanglah Esau. Capek ngos-ngosan ya. Sebentar si bapak udah lepaskan berkat. Pulanglah Esau. Dia gagah senang sekali. Dia mau olah, nggak diceritakan di situ. Tapi pendek cerita, dia datanglah kepada bapaknya. Bapak, ini aku. Siapa kau? Langsung bertanya kan? Ya aku Esau anakmu. Hah? Bukankah tadi sudah datang? Siapa tadi yang datang itu untuk terima berkat? Makanannya udah ku makan, udah ku berkati, dan berkatnya itu tetap. Maka meraung-raunglah Esau. Bapak, apa hanya itu berkatmu? Perhatikan, berkat orang tua terbatas loh. Berkat orang tua terbatas. Apa itu aja Pak? Jadi kalau udah dilepas yang satu, yang lain mau dapat, tinggal sisa. Tinggal itu. Akhirnya meraung-raung, dia meraung-raung. Akhirnya bapaknya itu berkata, ya, engkau akan ditaklukkan adikmu. Tetapi kalau engkau berjuang, engkau bisa dapatkan berkat itu juga. Lara, berkat itu bukan berkat secara jasmani. Sehingga saudara katakan, aku dapatkan berkat karena aku anak sulung. Bukan. Ini berkat secara umum, supaya kita menghargai apa yang Tuhan katakan. Semua kita
Semua kita mau anak keberapapun harus mendapatkan berkat anak sulung itu. Itu berkat buat semua. Itu sebabnya bukan soal kelahiran yang pertama kedua yang menentukan, tapi bagaimana kita memberkati, bagaimana kita menerima berkat itu, bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan kasih sama kita. Apa yang Tuhan kasih sama kita yang harus kita hargai. Kalau sesuatu yang berharga kita harus jaga, kita harus rawat. Nomor satu yang paling berharga sama kita yang Tuhan kasih sama kita, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Iman di dalam Yesus Kristus, itu pengertiannya. Yesus dikatakan anak yang sulung, dan kita juga adalah anak yang sulung orang Kristen. Sebenarnya kebangkitan, anak yang sulung duluan bangkit, orang percaya dulu dibangkitkan. Nanti orang-orang yang mau dihukum yang terakhir. Jadi artinya nomor satu yang kita jaga iman. Sekali Kristen tetap. Kalau kita di gereja Pantekosta, itu motonya hamba-hamba Tuhan, sekali Pantekosta tetap Pantekosta. Begitu. Itu moto GPDI. Sekali GPDI tetap GPDI. Kami selalu dengungkan itu. Pengertiannya tentang doktrin ajarannya. Sekali kita pegang ajaran ini, pegang yang diajarkan oleh gereja Pantekosta. Seperti saudara. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan hargai apa yang Tuhan kasih. Nomor satu, berkat anak sulung itu keselamatan. Jangan karena melihat daging yang merah-merah tadi, kacang merah tadi, berjual harga yang mahal iman kepada Yesus Kristus. Kankah bisa kita begitu? Kayak cowok itu 7 turunan gak habis. Itulah yang merah-merah itu. Tinggalkan Tuhan, kasih posisi ini, tinggalkan Tuhan. Itu contoh sederhana. Yang lain lagi, berkat-berkat Tuhan, pelayanan. Kita harus jaga, itu berharga. Tadi sangat tertegur kesaksian Bapak Johan ya. Bapak itu sendiri yang menerjemahkan bagaimana Allah berbicara kepadanya. Itu memang bisa terjadi sama kita ya. Bapak itu sendiri yang menerjemahkan. Tadi dikatakan yang pertama itu, dikatakan kalau mengerjakan, menolong sesuatu kalau orang mesti dia katanya udah ragu. Karena 2 kali yang minta bantu itu dibantulah. Itu nomor satu. Jadi kalau kita menolong sesuatu jangan tanggung. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau udah ragu jangan. Itu ada benarnya. Yang pertama itu ikhlas. Jangan seperti Yakub nggak ikhlas ya kan? Syarat kan? Bayar dulu. Semua mau dibayar baterai. Semua bayar. Itu Yakub. Semua hitung. Yang kedua tadi dikatakan harus mengutamakan pekerjaan Tuhan. Bapak Kevin sudah bilang gotong royong. Lu yang gak pernah gotong royong, suara Pak Kevin masih bunyi loh. Kalau pas diajak, itu termasuk suara Tuhan. Segala upaya dilakukan Bapak Kevin, baik mendukung pembangunan, proposal, dibantu sama keluarga Bapak Gideon dan yang lainnya. Itu suara Tuhan loh. Bapak Gembala harus hargai. Pak, gotong royong. Ini bukan Bapak Gembala yang ngajarin ya. Tadi kebetulan itu kesaksiannya. Langsung Bapak Gembala ingat. Ternyata memilih yang lain. Itu poin yang kedua. Yang ketiga dikatakan jangan lupakan hari Minggu. Halo? Amin? Itu tadi, itu khotbah yang luar biasa. Singkat kesaksian itu khotbah loh. Itu khotbah. Ya. Seringkali kita mengejar GTP ini yang hanya berapa? Lupa kita hari Tuhan. Udah 6 hari loh kita kerja. Cuman berapa jam? Hari Minggu yang pun nggak full kita di sini. Cuma berapa jam? Jadi dikatakan kerja aku terus hari Minggu, nggak jumpa orang sektor 1. Iyalah, sektornya tidak. Dan tidak jumpa hari Minggu per sektor 1. Kan begitu. Karena nggak bergereja. Artinya kerinduan hati Bapak ini bisa bertatap muka dengan semua jemaat. Itulah beban-bebannya.
Artinya dia sangat melihat kita juga bersama-sama di hari Minggu. Amin Bapak Ibu. Udah tahu awal minggu pertama tiap bulan ada Marulon Nabadia. Kita remehkan. Walaupun ada yang belum bisa karena belum dibaptis, tapi kita harus datang. Hargai tubuh dan darah Kristus. Itu keselamatan. Darah berkat 2 kali ganda itulah yang diminta oleh Nabi Elisa. Ketika Om Elia udah waktunya mau naik ke surga, berpulang, tapi tidak lewat kematian, terbang ke surga lewat angin badai, naik kuda. Itu Om Elisa, pembantunya, pengerjanya ikut terus. Amin Om Elisa nih, Om Elia nih. Ya, nabi-nabi lain juga ikut lagi, tapi dia terus ikut. Langsung dibilangnya sama Om Elia sebelum dia terangkat ke surga, Om Elia, kasihlah sama aku dulu 2 bagian daripada roh. Itu berkat sulung. Karena dia akan meneruskan pelayanan Elia. Kesaksiannya, kuasanya sama. Meneruskan, enggak yang lain dia pilih. Bendera lain dia tidak ambil. Bendera Tuhan Yesus. Oke, nanti akan diberikan. Nanti kalau ku buang jubahku ini, sebab jubahku ini gak bisa dipakai di surga, ini hanya untuk di bumi. Kalau ku jatuhkan nanti jubahku itu, kau bisa menangkapnya. Sama kau urapanku itu 2 kali ganda. Benarlah. Di situ terbang Om Elia, jatuhlah jubahnya. Waduh, diambil jubah Om Elia. Aku dapatkan rohnya 2 kali lipat. Langsung dengan jubah itu dia pukul sungai itu terbelah. Tadi kan mereka menyeberang dengan pakai jubah itu, bang, terbelah laut. Mereka udah seberang, mau pulang sebab gak bisa lagi nih, pulang aku karena laut udah bersatu. Pakai jubah tadi, karena kuasanya udah ada pada Elisa. Pukul, wah, nyebrang dia. Jadi kuasa Elia telah turun kepada diteruskan. Diteruskan, itulah fungsi berkat hak kesulungan, diteruskan. Bapak Gembala juga berharap seperti itu. Anak-anak di pastori bisa meneruskan pelayanan gereja Pantekosta di Indonesia. Bukan yang lain. Dari awal Bapak Gembala udah urus ke pemerintah tanah gereja, WTO-nya atas nama GPDI yang dipimpin oleh pendeta ini Imam. Gak bisa digeser. Sah. Banyak gereja kita GPDI nggak mau ya buka yayasan, nggak mau atas nama gereja, yayasan. Kalau satu kali sakit hati dia sama GPDI, pindah benderanya dengan yang lain, tapi ini tidak bisa seperti itu. Karena moto di hati Pak Gembala, sekali Pantekosta tetap Pantekosta, nggak ada yang lain. Itu panggilan. Itu panggilan. Saudara, orang yang menyimpang dari iman kepada Kristen itu sangat dimurkai oleh Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 16 dan 17. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Tolong dilayar. Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17. Saya baca ayat ini, perhatikan Alkitab saudara. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Jadi kalau lari dari iman itu dianggap cabul. Atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Apa orang yang nafsu rendah? Itu yang mentuhankan perut atau nafsunya. Seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, dia bilang 2 kali aku ditipu soal makanan, soal kesulungan. Ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Udah keburu dikasih sama si adik, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan. Lalu gak dapat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan melayani Tuhan, melayani pemuda remaja, amin.
Oh nanti kami sudah tua-tua nggak sekuat kami. Isi waktu kalian melayani Tuhan, bersaksi. Itu berkat anak sulung, berkat anak sulung. Ketahuilah kalian akan lebih diberkati dari orang yang tidak mau melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Aku berkata, ya itu janji Tuhan. Jadi bukan soal anak pertama. Jadi jangan takut saudara tentang itu. Berat juga ya sebagai anak pertama. Enggak. Semua kita, wah anak paling corot pun kita dapat berkat anak sulung itu. Kalau kita mau menghargai berkat Tuhan itu, apa yang Tuhan kasih. Kata dia tidak menghargai. Jadi intinya kalimatnya adalah mari menghargai apa yang Tuhan kasih. Amin. Kasih pelayanan, layani. Kasih talenta ini, layani. Layani. Saudara, jangan hitung-hitungan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, bukan soal anak pertama. Itu sebabnya Ruben, anak daripada Yakub selanjutnya, kan Yakub disebut Israel. Yakub dalam bahasa aslinya selain penipu, artinya adalah pengganti. Itu arti Yakub. Kemudian dia berubah namanya menjadi Israel ketika dia bergumul dengan malaikat. Kau bukan lagi Yakub si penipu yang suka ganti-ganti berkat. Namamu sekarang Israel. Artinya El itu Elohim, Allah, Tuhan perisaiku. Dan lahir anak Yakub itu 12. Siapa tahu namanya pertama? Siapa? Ruben, terus Simeon, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulon, Joseph, Benjamin yang paling bontot. Ya, tapi berkat itu tidak dikasih kepada Ruben sebagai anak pertama, karena dia tidak setia. Dalam ayat itu dikatakan dia mencemari petiduran ayahnya Yakub. Dia mencemari gundik ayahnya Bilha. Itulah dalam Alkitab. Karena itu emosi bapaknya. Kau bukan anakku Ruben. Kau tidak kuberkati. Siapa penggantinya? Yusuf. Bukan juga Benyamin. Yusuf. Karena Yusuf yang paling baik dari semuanya. Jadi yang mendapat berkat itu orang yang baik. Yusuf yang dapatkan. Selanjutnya saudara, demikian juga Yusuf memiliki 2 anak. Tahu siapa namanya anak Yusuf? Siapa nama yang pertama? Siapa? Manase yang pertama, yang kedua Efraim. Dan ketika Ishak udah tua kalau mati, dia ingin memberkati cucunya. Dia tidak mau Yakub yang memberkati, karena dia Yakub ini tukang tipu-tipu. Dia tukang tipu-tipu dan akhirnya juga ditipu-tipu sama mertuanya Laban juga soal upah. Tukang tipu ditipu terus. Itu nasib Yakub. Dia mau dapat istri. Waktu itu dia, wah ini cantiknya anak yang kedua. Si kakak Lea matanya jelek, jadi jelek. Aku mau dapat si adik. Boleh. Tapi di malam pertama si kakak yang dikasih. Itu ditipu dia. Kerja lebih dari 7 tahun. Begitu terus. Kerja dulu koyak supaya dapat adiknya. Karena nggak biasa di sini adik melangkai kakak. Kan begitu ceritanya itu. Begitulah terus ditipu. Sampai upahnya juga begitu. Tipu. Sekali menipu, dia terus dapat tipu-tipu. Hukum tabur tuai. Itu Yakub si penipu, memang dia banyak sekali ditipu saudara. Nah kita lihat waktu Yakub yang melihat cucunya yang 2 itu, Yusuf ini jangan dia memberkati cucuku itu, jangan dia, aku aja. Jadi waktu dia berdoa, datanglah cucunya itu berlutut di depan opung yang opung dulu. Sebelah kanan udah ada, siapa yang pertama sebelah kanan? Siapa? Manase. Yang anak yang kedua Efraim. Kalau Bapak Gembala memberkati, tangan kanan kemana jatuhnya? Kepala laki-laki. Banyak
beberapa gereja lain ketika kepala melihat serampangan aja. Ya, tapi GPDI si kepala yang dapat tangan kanan. Itu doktrin. Sebegitulah. Jadi waktu Yakub mau memberkati, Yusuf tengok-tengok. Opung, salah tangan Opung itu, bukan ke situ. Ini ada yang pertama. Tangan kanan Opung ke sini. Apa yang sudah kubikin jadi. Rupanya si Opung ini nakal juga. Silangkan ini. Gitu. Itu ayat itu begitu. Disilangkannya. Itulah kalau orang mau memberkati. Dia disudur-sudurin, berkatilah aku. Tapi kalau hati gak cocok, diberkati. Harus pintar ngambil hati Bapa. Amin. Amin. Enggak kencang amennya. Ya. Kalau ada bapak-bapak di sini enggak rajin ke gereja, ya anak gadis, anak muda, bilang sama bapak, bapak berkati kami, bapak gereja lah. Begitu, berkati kami. Minggu depan rabi bapak-bapak ke gereja. Amin. Kita bangkit berdiri. Karena kita akan